Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Pada video berikut ini, saya akan mengupas keketatan jalur prestasi ya. Tapi khusus untuk prodi-prodi kelompok sosum di UM, Universitas Negeri Malang tahun 2023. Nah, sebagai data awal, kuota mahasiswa baru UM itu tahun ini ya, itu 1.525. Sorry, 10.525. Dibagi menjadi tiga jalur, ada jalur prestasi ya, 25%, jalur tulis 30%, dan mandirinya 45%. Sehingga kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya, proporsinya seperti ini. Nah, data yang akan kita kupas itu data keketatan. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari perbandingan daya tampung dan jumlah peminat kali 100%. Misalnya ada prodi teknik informatika, daya tampung 50, peminat 1.000, maka keketatannya ada 50 per 1.000 kali 100, ketemu 5%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau semakin kecil peluang untuk bisa lolos. Nah, kita akan buka prodi-prodi di UM khususnya di kelompok sosum ya, kira-kira berapa angka keketatannya. Klaster 1 dihuni oleh 5 prodi paling ketat. Kita lihat ya, nomor 1 manajemen. Kuotanya sebenarnya lumayan banyak 70, tapi peminatnya 2.041. Sehingga keketatannya di angka 3,43. Bayangkan dengan hanya 70 kursi tapi yang minat 2.000 lebih ya. Nomor 2 ada pendidikan administrasi perkantoran, kuotanya hanya 30 tapi peminatnya 691 sehingga keketatannya di angka 4,34. Nomor 3 ada pendidikan tatap muka, karena hanya kecil ya 20 peminatnya, apa itu kuotanya, peminatnya 453, keketatannya 4,42. Nomor 4 ada bimbingan dan konseling, kuota 40, peminat 828, luar biasa nih, banyak sekali ya. Keketatannya 4,83. Dan nomornya ada pendidikan tata busana, kuota 20, peminat 410, keketatannya 4,88. Di klaster kedua ada psikologi, cukup banyak apa itu kuotanya, tapi peminatnya 1.633, keketatannya 4,90. Kemudian ada bahasa dan sastra Inggris, kuotanya 23, peminatnya 461, keketatannya 4,99. Nomor 8 ada ekonomi studi pembangunan ya, kuotanya lumayan 35, tapi peminatnya 592, sehingga keketatannya di 5,91. Nomor 9 ada akuntansi ya. Akuntansi, kuotanya lumayan ini 58, tapi peminatnya 974. Keketatannya 5,95. Dan nomor 10 ada pendidikan sosiologi. Kuotanya hanya 30, peminatnya 498, dan keketatannya sehingga 6,02. Klaster kedua masih sangat ketat ini, melihat angka-angkanya hanya 4, 5, dan 6% saja peluangnya. Di nomor 3 ada prodi PGSD, kuotanya sangat banyak ini 90, tapi peminatnya juga sangat banyak, 1.451. Keketatannya 6,20. Kemudian ada bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya 25, peminatnya 358, keketatannya 6,98. Nomor 13 ada pendidikan bahasa Inggris, kuotanya 30, peminatnya 425, keketatannya 7,06. Nomor 14 ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya 35, peminatnya 467, keketatannya 7,49. Dan di nomor 15 ada pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau pendidikan IPS, kuotanya hanya 20, peminatnya 247, keketatannya 8,10. Ini masuk di klaster ketiga, sudah mulai apa itu agak longgar ya, dengan angka peluangnya 6, 7, dan 8%. Nomor 4 ada ilmu sejarah. Ini kecil sekali ya, hanya 10, peminatnya 123, keketatannya 8,13. Nomor 17 ada desain komunikasi visual DKV, kuotanya lumayan 40, peminatnya 479, keketatannya 8,35. Nomor 18 ada ilmu perpustakaan, kuota 25, peminat 285, keketatan 8,77. Nomor 11 ada pendidikan bahasa Arab, kuotanya 30, peminatnya 331, keketatannya 9,06. Nah, nomor 20 ada administrasi pendidikan, kuota 40, peminat 435, keketatan 9,20. Ini di klaster keempat ya, teman-teman, sudah mulai mendekati angka 10%, menunjukkan prodi-prodi ini sudah mulai agak longgar persaingannya, sehingga peluangnya juga lebih besar.
Nomor 5 ada pendidikan akuntansi, kuotanya hanya 25, peminat 253, keketatan 9,88. Nomor 22 ada pendidikan ekonomi, kuota 35, peminat 341, keketatan 10,26. Nomor 23 ada pendidikan PAUD ya, kuotanya 30, peminat 281, keketatan 10,68. Nomor 24 ada geografi, kuota 30, peminat 271, keketatan 11,07. Nomor 25 ada pendidikan sejarah, kuota 40, peminat 347, keketatan 11,53. Ini sudah semakin besar ya angka keketatannya 10, bahkan ini 11% ya. Semakin longgar dan semakin kecil persaingan. Nomor di klaster ke-6 ya, nomor 26 ada PKN, kuota 40, peminat 339, keketatan 11,80. Kemudian ada nomor 27 pendidikan geografi, kuota 40, peminat 306, keketatan 13,07. Nomor 28 ada teknologi pendidikan, kuota 35, peminat 263, keketatan 13,31. Nomor 29 ada pendidikan tata niaga, kuota 22, peminat 161, keketatan 13,66. Nomor 30 ada pendidikan luar biasa, kuota 30, peminat 176, keketatan 17,05. Klaster ke-6 ya, sudah di atas 10%, 13 bahkan ini 17%. Luar biasa ini ya. Nomor klaster ke-7 ya, nomor 31 ada pendidikan seni rupa, kuotanya 30, peminatnya hanya 136, keketatannya 22,06. Kemudian pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, kuotanya luar biasa banyak 60, peminatnya hanya 242, keketatannya 24,79, hampir seperempatnya ya, 25%. Kemudian tiga ada pendidikan luar sekolah, kuotanya lumayan banyak 40, peminatnya hanya 154, keketatannya 25,97. Nomor 34 ada pendidikan bahasa Mandarin, kuota 20, peminat 76, keketatan 26,32. Dan di nomor 35 ada pendidikan bahasa Jerman, kuotanya hanya 20, peminatnya hanya 65, 30%. Sepertiganya ini lolos nih ya, karena hanya 65 peminat. Di klaster terakhir ya, klaster 8, ada pendidikan kepelatihan olahraga. Peminatnya 40, kuotanya 40, peminat hanya 126, keketatannya 31,75. Kemudian ada pendidikan seni tari dan musik, hanya 30, kuotanya 30, peminatnya hanya 80, sehingga keketatannya 37. Ini hampir hampir ya hampir separuh bisa lolos semua. Dan ini prodi baru ya di kelompok sosum di UM tahun 2023 ada Ilkom, ilmu komunikasi. Lumayan ini kuotanya 30 dan ini bisa jadi rujukan teman-teman yang ingin belajar ilmu komunikasi tapi cukup sulit persaingannya di kampus-kampus lain. Ini UM ada ilmu komunikasi prodi baru tahun 2023. Baik, itu yang mungkin bisa saya kupas di keketatan di UM. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya terkait dengan strategi pemilihan prodi. Terus semangat, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.